Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Saudara pemirsa Yufi TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah nasihat penting yang insyaallah akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini berkaitan tentang adab dalam belajar, terutama dengan seiring dengan berkembang pesatnya media sosial dan sarana-sarana penyampaian informasi, maka perlu kita mengetahui adab apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menuntut ilmu dari berbagai media tersebut. Yang salah satunya adalah seperti yang sedang saya lakukan kali ini, yaitu dengan membuat klip-klip video singkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur tentang pentingnya seseorang menundukkan pandangan. Qala Allah taala, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum." Allah berfirman yang artinya, perintahkan wahai Nabi kepada orang-orang yang beriman, kaum mukminin laki-laki, agar mereka menundukkan sebagian dari pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, karena itu akan lebih bersih bagi diri mereka. Demikian juga dalam ayat yang selanjutnya, ayat ke-31, Allah menganjurkan pada kaum mukminat, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahun. Perintahkan kepada kaum mukminat agar mereka menundukkan sebagian dari pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Lantas apa kaitannya dengan apa yang sedang Anda saksikan kali ini? Tentunya perintah ini berlaku umum. Perintah kepada kaum mukminat untuk menundukkan pandangan mereka kepada lawan jenis ini bersifat umum. Terutama bila mana pandangan tersebut mengandung unsur menikmati. Bila mana seorang wanita melihat kepada lawan jenisnya dengan syahwat atau menikmati orang yang dia lihat, maka ini jelas termasuk sesuatu yang perlu segera dialihkan, ya, karena itu akan menimbulkan fitnah. Ada sebuah ayat di surat Al-Ahzab yang pantas kita jadikan sebagai renungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana dalam sebuah ayat yang cukup panjang. Yang di ujung ayat tersebut Allah mengatakan, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Bila mana kalian wahai para sahabat hendak meminjam sesuatu, meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, ya, ayat ini ditujukan kepada para sahabat yang ingin meminjam sesuatu dari istri-istri Nabi, perkakas rumah tangga misalnya, perabotan atau yang sejenis. Maka mintalah itu kepada mereka dari balik hijab. Subhanallah, sekedar meminjam sesuatu yang tidak akan menghabiskan kecuali hanya beberapa detik saja, Allah menyuruh para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka adalah generasi terbaik. Dan Allah juga menyuruh ummahatul mukminin, dan mereka adalah wanita-wanita yang paling salihah, agar menggunakan hijab, penutup. Mengapa demikian? Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Karena cara itulah yang lebih menjaga kebersihan hati kalian dan hati mereka. Dari sini para ulama menjelaskan bahwa perintah ini tidak hanya berlaku kepada para sahabat, tidak hanya berlaku kepada ummahatul mukminin. Karena apa? Karena kebersihan hati adalah sesuatu yang diperlukan oleh seluruh kaum muslimin. Kalau mereka butuh membersihkan hatinya, maka apalagi selain mereka. Nah, kaitannya dengan apa yang sedang Anda saksikan, ini adalah sebuah pesan, nasihat. Silahkan ambil ilmu dari video klip kajian para ustadz. Namun bagi Anda, para akhwat yang tidak memiliki hubungan mahram dengan yang menyampaikan materi, ya, atau bagi Anda yang masih memiliki syahwat karena usianya masih muda, maka saya anjurkan agar cukuplah mendengarkan suaranya, ya, cukupkan dengan suara karena ilmu akan tersampaikan dengan suara. Dan tentunya berbeda antara melihat klip yang singkat
dengan melihat sebuah klip yang berdurasi cukup panjang, setengah jam, 1 jam, 1,5 jam atau lebih dari itu, maka tentunya potensi syaitan laknatullah alaih untuk menyimpangkan niat seseorang akan lebih besar lagi. Yang mulanya berniat ingin mencari ilmu, tidak menutup kemungkinan dia justru memuaskan syahwatnya melihat kepada sang pemateri, padahal dia bukanlah mahramnya, sehingga tanpa disadari dia akan terjerumus kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sebuah nasihat yang mestinya menjadi renungan kita bersama. Kalaulah kita benar mencari ilmu, maka cukuplah dengan menyimak suara sang pemateri, ya, tanpa perlu menatap secara berkelanjutan, karena ilmu bisa tersampaikan dengan suara. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah renungan buat kita bersama, dan ini berlaku baik bagi diri saya sendiri maupun bagi yang lainnya, karena perintah Rasulullah SAW dan perintah Allah Subhanahu wa taala bersifat umum. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.